Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa razaqana sihhatan wa afiatan wa salamah wa jama'ana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengkaruniakan kita nikmat iman Islam, memberikan kepada kita kesempatan dalam kesehatan dan keafiatan untuk menyambung majelis kita pada siang hari ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa huwal qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, dan bersama kita ada Al-Mukarram Tuan Guru Fakhrul Razi yang tadi telah berkhutbah, telah memberikan kepada kita peringatan dan nasihat bahwa pada waktunya nanti bumi yang kita injak ini, yang setiap hari kita lewati ini, yang kaki kita menjejakkan tidak terhitung banyaknya di atas bumi ini, nanti bumi yang kita injak ini akan bersaksi di depan Allah Ta'ala. Yang akan dipersaksikan adalah kita semua. Apa yang kita lakukan ketika kita hidup di atas bumi ini. Mudah-mudahan nasihat beliau mendorong kita semua, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, untuk memastikan langkah-langkah kita di atas bumi Allah ini adalah langkah yang baik, langkah yang membawa ridho Allah, langkah yang jauh dari segala macam kemaksiatan dan juga kemudaratan, ya, baik kemaksiatan kepada Allah maupun memudaratkan sesama makhluk Allah. Hari ini alhamdulillah kita sambung pengajian kita ayat 177 ya, dari suratul Baqarah. Alhamdulillah tadi sudah kita baca bersama. Allah Ta'ala dalam ayat ini, bapak-bapak dan saudara, menyampaikan hal-hal yang sangat penting. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra, bukanlah kebajikan itu, antuallu, yaitu engkau menghadapkan wujuhakum, wajahmu, qibalal masyriqi wal maghrib, menghadap ke timur ataupun ke barat. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, kebajikan itu adalah amal dari orang yang atal mala ala hubbihi, yang memberikan hartanya ala hubbihi, ya, yang ia cintai, yang ia sukai harta itu, tapi dia berikan kepada siapa? Zawil qurba, kepada kerabatnya yang membutuhkan. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa banas sabil, orang yang berada dalam perjalanan. Wassailin, kepada mereka yang meminta. Wa fir riqab, dan untuk membebaskan budak hamba sahaya. Demikian juga kebajikan itu wa aqamas sholata wa ataz zakata, kepada orang yang menegakkan sholat, itulah kebajikan. Wa ataz zakata, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka yang menunaikan janji-janji mereka. Idza ahadu, apabila mereka berjanji, bertransaksi,
berkomitmen, lisan maupun tulisan. Wassabirina fil ba'sa, dan mereka yang sabar di dalam kemelaratan, wadh-dharra, kesusahan, wahinal ba's, dan saat peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang sidq. As-sidqu artinya benar. Mereka itulah orang-orang yang sidq, orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara, ayat ini kata Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, man amila bihadhil ayah faqad istakmalal iman. Siapa saja yang mengamalkan isi ayat ini, kata Rasul, istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Karena itu para ulama di dalam sebagian tafsir mengatakan fa inna hadhil ayah min jawami'il ayat. Ayat 177 dari suratul Baqarah ini adalah salah satu dari jawami'ul ayat, yaitu ayat yang menghimpun makna-makna yang paling penting dalam kehidupan kita. Tentu semua ayat Al-Quran itu isinya mulia, begitu ya bapak-bapak ya. Tapi ada di antara ayat-ayat Al-Quran itu yang disebutkan min jawami'il ayat, termasuk ayat ini. Ada juga ayat khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu juga termasuk min jawami'il ayat. Bapak-bapak, saudara, ayat ini turun beberapa saat setelah perintah mengalihkan kiblat. Setelah turun perintah tahwilul qiblah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, itu terjadi perdebatan. Nah, kita sudah bahas dalam beberapa majelis sebelumnya. Wah, berkelahi. Berkelahi dalam arti orang-orang Yahudi begitu tahu Rasul memerintahkan umat Islam untuk memindahkan kiblat ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Ka'bah, itu mereka mengatakan, wah, ini Muhammad agamanya beda dengan para nabi sebelumnya gitu. Wah, ini bukti bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad ini bukanlah agama yang benar. Nah, ribut orang Yahudi. Akhirnya karena orang Yahudi terus menerus ribut, ada sebagian sahabat terpancing. Nah, istilahnya terprovokasi. Ini Yahudi, kita padahal tidak pernah ganggu mereka, kira-kira begitu. Kan mereka menghadap Masjidil Aqsa, tidak pernah kita ribut. Mereka mau sholat dengan cara mereka, kita nggak pernah protes. Tapi kok kita sholat ke Ka'bah, kok mereka marah, ribut. Akhirnya ada sebagian dari sahabat terprovokasi melayani orang Yahudi. Terjadilah perdebatan panjang. Ketika terjadi perdebatan panjang, nah ini perhatikan bapak-bapak saudara ya, bagaimana tarbiyatullah li ibadihi, bagaimana pendidikan Allah hambanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian segera menurunkan ayat ini untuk mengembalikan fokus umat kepada yang penting. Jangan terseret oleh debat-debat kusir. Kenapa debat kusir? Karena pasti setiap pihak merasa dia paling benar. Yang namanya orang Yahudi ya tetap saja mau kita ngomong apa dia merasa Yahudinya lah yang paling benar. Demikian juga kita. Kita sebagai umat Islam tentu kita, wah, tidak mau kita dihina. Akhirnya perdebatan itu kalau sudah beralih ya, dari mencari kebenaran kepada mau menang-menangan, itu pasti tidak ada hasilnya. Pasti mudarat. Minimal idha'atul waktu habis. Dan kita diajarkan dalam Islam bahwa setiap detik, setiap waktu itu amanah.
Jadi jangan mau terseret oleh hal-hal yang nggak penting. Dan betapa banyaknya pelajaran kita hari ini juga banyak hal-hal yang waktu kita itu habis di dalamnya. Sehingga banyak hal-hal yang penting. Nah, termasuk dalam ayat ini. Nanti kita lihat, kita sudah amalkan dah ayat ini. Banyak hal-hal yang penting yang justru kita abaikan. Nah, ayat ini mengingatkan umat Islam untuk fokus ya, pada hal-hal yang memang esensial, penting, bermaslahat dunia dan akhirat. Apa itu? Nah, di sini jelaskan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Yang namanya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur atau barat. Ya. Bukan berarti menghadap kiblat itu tidak penting. Itu sangat penting. Bahkan dalam hal sholat itu menentukan sahnya sholat kita. Karena itu min syuruti sihhatis sholat. Di antara dari syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat. Tetapi bukan itu yang paling penting. Nah, jadi ayat ini bukan mengatakan bahwa menghadap kiblat itu tidak penting, tapi bukan itu yang terpenting di dalam hal kita beriman dan berislam. Apa hal yang paling penting itu? Nah, di sini jelaskan bahwa kebajikan itu, nah, di sini albirru, ya. Albirru, kebajikan itu, kebaikan yang benar-benar baik itu. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yaitu orang yang di dalam hatinya ada i'tiqad, meyakini rukun iman. Nah, di sini disebutkan rukun iman ya, Bapak-bapak. Cuman yang disebutkan di sini 5 ya. Ada satu yang enggak disebutkan. Apa yang satu enggak disebutkan? Qadha dan qadar. Lalu dari mana qadha dan qadar itu disebutkan termasuk rukun iman? Karena ada hadis sahih yang mutawatir. Antu'mina billah, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi Al-Quran tidak boleh dilepaskan dari hadis. Harus disandingkan. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah dua sejoli yang diturunkan dan diberikan oleh Allah sebagai petunjuk bagi kita. Jadi yang pertama yang namanya kebajikan itu adalah punya i'tiqad dan keyakinan yang tepat. Kenapa disebutkan i'tiqad yang pertama? Karena memang semua bermula dari hati. Ya. Maka di sini disebutkan albirru, kebajikan itu adalah yang pertama adalah sekumpulan keyakinan, iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada kitab-kitab suci, dan juga tambahan dari hadis adalah kepada qadha dan qadar. Itulah albirru, kebaikan, kebajikan. Nah, ada beda sedikit antara kebaikan, antara albirru dengan al-khair. Ya. Walaupun dasar maknanya itu sama. Sama-sama berarti kebaikan. Tapi ada sisi perbedaan antara al-birru dengan al-khair. Kalau al-khair, ya, bapak-bapak saudara, itu adalah kebaikan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu al-khair. Misalnya nih. Apa contohnya? Kita mau kasih orang misalnya. Atau kita ini kan ada kotak amal di Jumatan bapak-bapak ya. Pas kita merogoh kantong kita itu, niat kita mengambil uang 10.000, tapi yang terambil 100.000. Masuk dia ke kotak amal. Kita nggak sengaja, nggak ada niat 100.000 itu, tapi masuk dia di kotak amal. Maka masuknya uang ke kotak amal itu adalah husulul khair, kebaikan. Walaupun tidak sengaja. Tapi itu bukan albirru. Karena laisa an qasdin.
bukan berdasarkan niat yang memang dikhususkan. Paham Bapak-bapak ya? Nah, ada orang misalnya lagi jalan terus kedorong oleh kita ke pinggir, ya. Dia terdorong tapi bukan ke tengah, ke pinggir. Karena dia terdorong ke pinggir, maka dia selamat, tiba-tiba ada mobil dari belakang. Bos. Dia selamat karena senggolan kita, tapi kita nggak sengaja. Maka itu adalah husulul khair. Terjadilah satu kebaikan. Ya dia selamat. Walaupun tidak ada kesengajaan. Tapi kalau albirru itu haruslah an qasdin wa ja'lin. Memang diniatkan. Makanya kalau naik haji, ya, haji yang baik itu disebut haji mabrur. Birru. Bukan haji yang khair. Kenapa disebutkan hajjun mabrur atau birrul hajj? Kebaikan pada haji itu dinamakan albirru karena memang hendaknya naik haji itu betul-betul diniatkan. Karena dia memang diproses dengan proses yang penuh dengan kesungguhan. Mulai dari nabungnya, kan tidak ada orang yang naik haji betul-betul tidak berniat ya. Itu tidak ada. Dia pasti menempuhnya itu dengan betul-betul. Kalaupun berangkatnya ONH dapat gratis misalnya. Tapi manasiknya harus sungguh-sungguh di sana. Jadi itu sebabnya. Kebaikan yang harus ada kesungguhan yang memang diniatkan dengan sebenar-benarnya itu namanya albirru. Karena itu berbuat baik kepada orang tua juga disebut birrul walidain. Artinya apa Bapak Saudara? Tidak boleh berbuat baik sama orang tua itu sekedar berbuat baik. Tidak boleh berbakti pada orang tua itu dengan hanya perbuatan yang setengah hati. Harus ada kesungguhan. Harus ada niat. Maka kalau kata ulama, ya ini misalnya bapak-bapak ini sudah punya pekerjaan, punya uang, punya gaji, atau ada untung bisnis, lalu punya orang tua, tidak tinggal bersama-sama, misalnya dia tinggal di tempat yang jauh. Kalau punya kelebihan, lalu memberi uang itu kepada orang tua, ya, dengan cara menitipkan kepada supir misalnya. Kata ulama itu bukan birru. Karena caranya tidak baik. Maka albirru, birrul walidain di situ bukanlah sekedar sampainya uang itu kepada orang tua kita, tapi sampai dengan cara yang terbaik. Itulah birrul walidain. Sama seperti kalau kita memilih birrul walidain dengan cara berdoa. Kalau kita mendoakan orang tua, belum tentu mujarradud doa itu birrul walidain kata ulama. Haruslah doa yang benar-benar. Istihdharul qalb. Begitu kita doa, ya Allah, ayah saya semoga dia dirahmati di sisimu ya Allah. Misalnya sudah meninggal. Betul-betul kita hadirkan wajah orang tua kita yang betul-betul berharap rahmat Allah dengan kesungguhan hati. Jangan doa, ya Allah, amin, amin, amin. Hati-hati. Birrul walidain menuntut kesungguhan, menuntut ketulusan, bukan sekedar menunaikan kewajiban. Nah, itu sedikit perbedaannya tentang albirru dan al-khair. Kalau al-khair itu mutlaqul khair, tapi kalau albirru an ja'lin wa qasdin. Harus ada niat, kesungguhan. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi kan albirru itu adalah beriman kepada Allah. Nah, karena di sini albirru adalah kesungguhan, maka iman kita itu juga harus iman yang sungguh-sungguh. Ya.
kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para nabi, para malaikat, dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan, serta qada dan qadar. Lalu yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab. Memberikan harta. Atal mala ala hubbihi, memberikan hartanya ala hubbihi, yang masih dia sukai. Kepada siapa? Ya, kepada, ini ada urut-urutannya, kepada keluarga atau kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Apa terus? Wasailin, wabnis sabil, orang-orang ibnus sabil yang berada dalam perjalanan dan tidak punya bekal, ya, yang cukup untuk menyelesaikan perjalanannya. Wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta karena memang dia butuh dan sudah tidak ada hilah yang lain yang dia lakukan. Warfir riqab, dan memerdekakan hamba sahaya. Bapak-bapak saudara, ada satu hal di sini kalau kita lihat nuktatun balaghiyah, ya. Wa atal mala ala hubbihi.